Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji tegakkan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sahabat-sahabatku terkasih dalam Kristus, bersama ini saya dari Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading ingin mempersembahkan Duk in Altum by KKS Paroki Kelapa Gading. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe,
like and comment supaya kita bisa dug in altum lebih dalam lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, mungkin ada yang belum tahu apa itu KKS. Membingungkan ya, saya kasih gambaran. KKS itu Kerasulan Kitab Suci. Di tiap paroki sepertinya telah memiliki KKS sendiri. Kita itu di bawah KKS KAJ yang sekarang dipimpin oleh Romo Yosef Sutanto. Sekarang kami dari KKS Paroki Kelapa Gading, sesuai dengan himbauan pemerintah, kita mesti PSBB dan stay at home. Makanya kami berusaha dug in altum, dan sesuai dengan arahan moderator kita dari KKS Kelapa Gading, Romo Petrus Tunjung Kesuma, akhirnya kami memberanikan diri untuk dug in altum. Kita akan berbincang-bincang, sharing tentang kehidupan. Mari kita mulai mendengarkan firman hari ini. Silakan Yani. Pekan ke-6 Paskah hari Rabu 20 Mei 2020. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, baru saja kita sudah mendengarkan Injil Yohanes pekan ke-6 Paskah. Yesus menjanjikan roh kebenaran. Roh kebenaran akan memuliakan Allah. Sekarang dalam masa COVID seperti saat ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pencarian, kehidupan menjadi sukar, tetapi di balik itu semua, banyak orang kita temukan menjadi lebih produktif, lebih berkreasi, menghasilkan sesuatu, menghasilkan mata pencarian yang baru. Dalam masa-masa seperti saat ini, saya menyaksikan sendiri dalam perjalanan saya, dalam pertemuan saya di pasar, saya begitu melihat orang, hati saya begitu tersentuh. Di antara kita yang hidup mungkin berkecukupan, hidup dalam zona nyaman, kenikmatan, kita hanya bisa mengikuti misa-misa streaming dari berbagai paroki, kegiatan-kegiatan rohani streaming. Tapi di balik itu, dalam kehidupan nyata, kita melihat orang-orang begitu berjuang untuk bertahan dalam hidup. Mereka melupakan kesehatan hanya untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya seperti itu, membangkitkan saya untuk merubah segala sesuatu. Saya yang selama ini mungkin hidup dalam zona nyaman, kenyamanan yang Tuhan berikan, saya harus melakukan sesuatu supaya roh kebenaran itu nampak, bukan hanya dalam doa-doa kita, perwujudan rohani kita, tapi sesungguhnya roh kebenaran itu ada di tengah-tengah masyarakat yang saat ini berjuang hidup. Saya pun harus merasakan, saya ikut berjuang untuk sedikit berbagi, meskipun kita sendiri telah melihat begitu banyak orang yang berbagi untuk meringankan kehidupan orang lain. Mari saudara-saudaraku yang terkasih,
Selama Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu, dan kesehatan, mari kita terus berjuang. Temukan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita yang kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabatku yang terkasih, tadi kita baru saja mendengar bacaan dan renungan singkat. Kebetulan saya pada hari ini tidak sendirian. Ada beberapa teman yang menemani saya di sini, barangkali bisa menggali pengalaman mereka masing-masing untuk saling melengkapi. Mari kita dengarkan pengalaman ataupun saling melengkapi dalam renungan kali ini. Saya tertarik dengan antifon komuni untuk bacaan hari ini. Tuhan bersabda, "Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap." Kenapa saya tertarik? Saya bahagia telah dipilih Yesus dan berkarya di KKS Paroki Kelapa Gading. Seperti kali ini kita punya talk show lah kerennya ya. Itu kita mendapat arahan dari romo kita, romo moderator, romo tunjung. Tetapi jujur saya merasa tidak pede. Sekarang kalau lihat YouTube, semua romo buat pengajaran dan semua pengajar yang hebat-hebat. Saya selalu tiap hari mendengarkan itu. Sekarang kita disuruh buat seperti ini. Saya khawatir apakah orang pindah channel begitu lihat muka kita gitu. Tapi mendapatkan antifon ini, aku telah memilih kamu. Saya memberanikan diri, nekat saya ajak teman-teman ini duk in alto. Itulah. Gimana Betty? Saya setuju sekali, karena ketika Rosita bilang sama saya, ayo kita mulai, nekat, pokoknya berani saja. Waduh, rasanya saya tidak pede banget ya. Saya sangat tidak pede untuk disorot-sorot di depan kamera seperti ini. Tapi kembali lagi, Ibu Yani tadi sudah mengatakan, roh kebenaran itulah yang akan membawa kamu kepada kekuatan. Berani tampil maksudnya kekuatan itu. Jadi saya hari ini juga coba berani tampil walaupun deg-degan ya. Nah, di dalam situasi terisolasi karena COVID ini, saya merasa sungguh roh itu bekerja, di mana kita bisa semua menikmati, walaupun tidak menghadiri misa seperti biasanya, tetapi dengan live streaming misa, saya bisa mendapatkan juga penguatan dari firman-firman Tuhan. Itu yang saya alami selama masa pandemi COVID ini. Semoga COVID ini segera berlalu dan kita boleh berkumpul kembali seperti biasa, karena kita juga punya kerinduan untuk bersama-sama seperti masa-masa sebelum COVID ini. Semoga COVID ini segera berlalu. Amin. Ayo Pak San, apa yang Pak San rasakan? Dari bacaan Injil hari ini, saya terkesan dan tersentuh dengan satu ayat yang tertulis di dalam ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Beberapa hari yang lalu, saya sungguh merasakan penyertaan roh itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan saya, di mana di dalam masa PSBB ini banyak orang yang tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan. Ada seorang teman yang menghubungi di grup WhatsApp mengabarkan bahwa ada sekelompok dari saudara-saudara kita
yang tidak ada bahan makanan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Bagaimana saya bisa tergerak untuk menanggapi, bagaimana saya bisa merasakan kesusahan mereka yang sulit mendapat makanan. Disinilah roh kebenaran itu menyertai saya. Saya tidak perlu berpikir jauh lagi. Saya cepat menanggapi. Saya menyatakan bahwa saya coba berusaha bagaimana bisa sedikit membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Selang berjalan, setelah saya melakukan itu, sungguh luar biasa. Tidak biasanya saya merasa sukacita itu. Tidak pernah saya rasakan sukacita itu. Itulah sukacita dari Tuhan sendiri melalui roh kebenaran itu. Apa yang sudah saya lakukan, semoga itu berkenan kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Tadi dari pengalaman teman-teman semua nih kita berempat ya, kelihatannya memang roh kebenaran itu bekerja. Dia bukan cuma sekedar pasif, kita melakukan satu aktivitas, digerakkan oleh roh kebenaran dan kita bertindak. Perbuatan yang kita lakukan, tentunya kita yakini itu satu buah dari roh kebenaran. Di mana itu hasilnya menyenangkan orang lain, meringankan orang lain, ya Pak Sam tadi bertindak melakukan pertolongan pada saat orang yang membutuhkan. Ataupun Bu Eti menyadari tugas pewartaannya sebagai perutusan. Dia tidak hanya sekedar ya mungkin berdoa di rumah, bersikap pasif gitu ya, tapi melakukan aktivitas dengan berani untuk membuat mencoba acara seperti ini. Saya pikir Bu Ros juga ya kan dengan berusaha menggalang kita itu kita pasti yakini itu karya roh Tuhan, roh kebenaran. Ya, modal nekat. Kadang memang kenekatan itu dibutuhkan juga untuk menggerakkan. Kadang kita juga nggak tahu itu apakah kita cuma sekedar nekat atau memang kita sebenarnya itu roh Tuhan yang menggerakkan. Dalam perjalanan waktu nanti kita akan tahu, oh itu ternyata Tuhan mengutus kita untuk melakukan itu. Memang tidak di awal kita tahu gitu, tapi pada perjalanan waktu kita akan tahu apakah hasilnya itu memuliakan Tuhan atau memang hasil untuk diri kita sendiri. Saya pikir sih seperti itu. Jadi apapun yang ditawarkan, yang diutus gitu, kita lakukan saja. Nanti perjalanan waktu kita tahu apakah perbuatan yang kita lakukan, tugas yang kita lakukan itu memang benar-benar karya Tuhan atau maunya kita manusia. Mungkin Pak San, waktu pada saat digerakkan oleh roh kebenaran untuk meringankan orang, mungkin sadarnya begitu sudah melakukan. Ya, betul. Dan saya juga terkesan dengan satu bacaan di minggu yang lalu. Itu di bacaan pertama surat Rasul Paulus ya, tentang kisah Paulus ketika Paulus dan Barnabas melakukan satu mukjizat, menyembuhkan itu ya, seperti itu. Lalu kata Paulus, kita semua sama. Ini saya menjadi menggelitik hati saya. Kalau Paulus bilang kita semua sama, orang-orang banyak di situ bilang Paulus telah melakukan suatu mukjizat. Kalau Paulus bilang sama, saya berpikir apakah saya juga bisa melakukan satu mukjizat? Lalu saya renung-renungkan, apakah ketika kita melakukan satu mukjizat, apakah kita harus melakukannya seperti Paulus melakukan apa? Spektakuler, menyembuhkan orang. Ternyata setelah saya renung-renungkan lagi dan saya urut lagi dari bacaannya, di situ ketika
Paulus melakukan mujizat, banyak orang yang bersukacita. Nah, disitulah kata kuncinya, bersukacita. Ketika kita bisa melakukan sesuatu di mana orang bisa merasakan sukacita, disitulah mujizat. Jadi saya renungkan bahwa ternyata kita bisa melakukan mujizat itu. Ketika apa yang kita lakukan, orang lain bisa merasakan sukacita itu. Seperti mungkin ya sahabat-sahabat ya, kita punya KKS Kelapa Gading ini, kita itu tiap hari membuat renungan secara tertulis dan diposting di website paroki, dan tiap hari Minggu kita mengadakan membuat video renungan. Itu tidak mudah. Dari awal, kalau bukan karya Roh Kudus, kita tidak mampu. Kita siapa sih? Tapi saya selalu berpikir menguatkan diri saya sendiri dan menguatkan teman-teman kita bahwa kalau karya itu dari Tuhan akan berlanjut dan menghasilkan buah-buah yang melimpah, seperti tadi yang saya sebutkan antifon, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Tetapi kalau bukan dari karya Roh Kudus, dari Yesus, pasti sebentar sudah stop. Nah, kalau kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu? Paulus pun begitu dia ditobatkan oleh Yesus, apakah dia tahu apa yang akan terjadi? Tapi dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya begitu hebatnya, akhirnya kita dapat melihat bagaimana karya Paulus itu mempengaruhi hidup kita semua. Sepertinya seperti itu. Ya. Menyambung buah-buah roh itu, saya sendiri merasakan ketika mendapat tugas untuk membuat renungan, saya terus terang selalu mohon kekuatan Roh Kudus agar hanya Roh Kudus saja yang berbicara melalui pikiran saya untuk saya tuangkan di dalam membuat renungan itu. Walaupun misalnya renungan itu tidak dibaca orang, tidak didengarkan orang, tapi minimal saya sendiri diolah oleh Roh Kudus untuk mendalami firman itu dengan lebih dalam lagi, sehingga bagi saya menghasilkan suatu perenungan, menemukan di sana apa yang sebetulnya Roh Kudus itu ingin saya perbuat. Itu sebetulnya buah-buah dari Roh Kudus ketika saya membuat renungan harian untuk KKS ini. Sekarang saya mau tanya, kita tampil begini, apa rasanya? Apa yang kita rasakan? Ya pasti satu hal yang nggak biasa kita jalankan yang seperti ini, karena kita kan bukan orang yang biasa di depan kamera ya. Kalaupun buat video, biasanya wajah kita tidak kita tampilkan, hanya gambar, foto, kita ambil foto kita pada saat kita cakep, kita nice kelihatannya gitu kan. Kita nggak pede gitu kalau untuk bicara langsung. Deg-degan lah ya. Iya, begitu Bu Ketua menjalankan, ayo kita harus jalankan ini karena perintah gitu. Perintah kalau saya mengartikan itu satu perutusan. Saya nggak mau membuat sesuatu tuh berjalan sendiri, tapi karena saya diutus, berarti itu ada yang menggerakkan saya harus berjalan gitu. Saya nggak tahu Ros mau buat apa gitu. Saya nggak mau bertanya-tanya juga nanti mau bagaimana atau mau bagaimana gitu kan. Kayak apa jadinya gitu, ini temanya kayak apa, tapi saya jalanin aja. Dan Ros juga mengatakan oke, nanti kita ngomongin aja. Ternyata langsung ambil gambar, jadinya seperti itu. Ya, saya menarik kesimpulan apapun dalam perjalanan hidup kita, mujizat itu ada di setiap saat, di setiap waktu yang kadang kita nggak pernah pikirkan gitu. Kalau boleh saya menganggapnya ini satu mujizat, satu keberanian yang Tuhan berikan. Saya menganggap inilah Tuhan mengutus saya untuk mewartakan. Mungkin tidak sempurna, tapi saya secara pribadi ini sangat berkesan gitu, sangat membuat saya untuk selalu berikutnya saya akan nggak pernah takut lagi gitu. Kalau perutusan begini, saya jalankan aja. Nanti juga berjalannya waktu pasti Tuhan yang bimbing. Salah satu buah roh juga ya.
Ya, Ya. jadi kita nggak usah juga berpikir kalau mujizat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang kita spektakuler. Kita umpamanya kita harusnya celaka jadi nggak celaka gitu, dan kita diceritakan di kemana-mana kita ceritakan. Tapi sebenarnya ini ada gitu di setiap saat melalui sahabat-sahabat kita, melalui teman-teman kita, itu Tuhan berkarya. Jujur, kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap peristiwa dalam hidup kita. Dan saya merasa apa yang ditugaskan, kita kan pengikut Yesus, kita mesti taat. Romo taat sama atasannya, kita taat sama Romo moderator kita. Dia suruh kita apa? Yes. Ya Romo, kita yes terus Romo. Tetapi saya doa, saya juga nggak membabi buta, saya bawa dalam doa. Discern, perlu nggak ini dijalankan? Jangan sampai kita udah jalankan, akhirnya jadi batu sandungan nih, ya kan? Dengan keterbatasan kita loh. Tapi ternyata Tuhan kirimlah Pak Santo Bocah, dia yang shoot kita. Ini kita punya tim KKS. Dan yang lebih luar biasa, dia kirim Suci, anak muda tapi sangat kreatif. Terima kasih ya. Tapi intinya apa? Tuhan berkarya. Kenapa kita mesti takut? Dan ini hari saya berasa Tuhan bicara sama saya pada Santo Paulus, bacaan pertama, bacaan hari ini 20 Mei ya. Tuhan bilang, Santo Paulus bilang, Tuhan itu tidak perlu dilayani sama kita. Jangan merasa kita tuh melayani Tuhan. Tapi apa yang kita lakukan itu karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kita membalas kebaikannya. Terutama di kerasulan kitab suci, kita harus selalu mewartakan firman Tuhan, mewartakan Yesus itu siapa. Jadi, kenapa kita mesti takut? Gak ada kata takut, lanjut terus. Mudah-mudahan banyak yang subscribe, like, komen, supaya kita pede tampil lagi ya sahabat-sahabat. Ya, amin deh. Amin. Mudah-mudahan kita udah gak grogi seperti sekarang lagi. Sudah cukup kira-kira? Ya. Atau ya untuk pertemuan kita yang perdana ini rasanya cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa duk in altum yang berikutnya, periode kedua dengan lebih baik. Dengan lebih baik, mungkin juga orangnya berbeda, tapi dengan tetap duk in altum, pendalaman kitab suci, di mana kita lebih Tuhan sebenarnya mengajak kita untuk lebih bersikap aktif gitu dalam firman-Nya, kita lakukan gitu. Bukan cuma kita baca dan kita lihat, kita berdoa yang bersifat pasif, tapi dia meminta kita menjadi murid yang lebih jauh gitu ke dalam bertindak. Ya, jujur sih, peralatan kita pun seadanya. Tapi yang penting kita nggak tampilnya, boleh kan, nggak jelek-jelek amat kan. Ya, mudah-mudahan dengan sahabat-sahabat mendukung program ini, kita lebih pede dan nanti kita punya banyak tim yang terlibat dan kita akan invest peralatan yang lebih canggih. Semoga. Ya. Tolong video kita kali ini ya, pertemuan kita kali ini nanti di-subscribe, di-like, di-komen buat kita nanti memperbaiki diri. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan, tak ada yang tak adil bagi Tuhan.
kasih setia